Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, maztama'a qaumin fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Segala puji bagi Allah akhi yang telah mempertemukan kita di majelis ilmu online kita pada kajian KAIS kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah karunia dan nikmat-Nya kepada kita. Karena dengan karunia dan nikmat yang Allah berikanlah kemudian kita mampu melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan kita. Dan kita memohon kepada Allah, ikhwan wa akhwati fillah, ya mudah-mudahan segala amal kebaikan yang kita lakukan, ya wabil khusus, ya teristimewa di bulan yang istimewa ini, segala amal yang kita lakukan akan bernilai ibadah ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya nutrisi dari hati kita ini adalah ibadah. Ya, jadi ibadah adalah merupakan nutrisi dan hidangan yang istimewa untuk hati kita. Oleh karena itu, tidak semua amal kebaikan itu bernilai ibadah di hadapan Allah. Hanya amal-amal yang bernilai ibadah lah yang kemudian akan menjadi ya hidangan dan nutrisi yang istimewa bagi hati-hati kita semua. Oleh karena itu, ikhwan wa akhwati fillah, kita senantiasa memohon kepada Allah agar Allah senantiasa menjaga amal-amal kebaikan kita. Agar kemudian amal kebaikan kita bernilai ibadah di hadapan Allah. Salah satu bagaimana cara Allah menjaga ya amal-amal ibadah kita, amal-amal kebaikan kita agar bernilai ibadah adalah dengan menghadirkan ya, keikhlasan dalam setiap kita beramal. Kemudian selawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan ikhwan wa akhwati fillah kita mendapat syafaatnya. Suara saya cukup jelas atau kepelanan atau gimana? Cukup jelas Ustadz. Jelas ya. Kalau kurang kuat sebelumnya minta maaf karena dalam kondisi kurang fit ya saat ini lagi istirahat di rumah. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, berbicara tentang Ramadan maka kita berbicara dalam konteks keistimewaan. Karena memang Ramadan ini ikhwan wa akhwati fillah adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan Allah memberikan nilai Ramadan, keistimewaan Ramadan itu bagi orang-orang yang memang kemudian Allah anggap mereka orang-orang yang istimewa. Karena hanya orang-orang yang istimewa inilah yang kemudian mampu mengistimewakan Ramadan. Dan orang-orang yang istimewa itu adalah orang-orang yang mukmin, orang-orang yang mukhlis dan orang-orang yang muttaqin. Nah, sehingga orang-orang yang mukmin, orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang muttaqin inilah yang akan mampu mengistimewakan bulan yang istimewa. Dengan cara apa? Dengan cara menghadirkan amal-amal yang istimewa di bulan Ramadan. Karena ujung dari Ramadan itu adalah ketakwaan. Dan reward, hasil yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa itu adalah kemenangan. Nah, makanya tadi dalam mukaddimah saya membacakan ya salah satu ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu dan sembahlah Tuhanmu dan produktiflah
terhadap amal-amal kebaikan, maka ujung balasan dari mereka ini adalah la'allakum tuflihun. Maka engkau akan memperoleh kemenangan. Dan tentunya ikhwan wa akhwati fillah, ya, fauzan azima, kemenangan yang besar yang sesungguhnya inilah yang kita inginkan. Dan kemenangan yang sesungguhnya adalah bukan kemenangan di dunia, tapi kemenangan yang sesungguhnya adalah kemenangan di yaumil akhir. Allah ridho terhadap kita dan kemudian Allah memberikan pahala kepada kita dan kemudian Allah menempatkan kita ke dalam surganya. Makanya dalam Al-Quran surat As-Saff Allah menjelaskan tentang fauzan azima ini. Apa fauzan azima ini? Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anharu wa masakina thayyibatan fi jannati adnin dzalikal fauzun azim. Ya, dzalikal fauzun azim, ya. Nah, balasan kepada orang-orang yang beriman tadi, yang mendapatkan fauzan azimah tadi, adalah Allah memberikan pengampunan kepada mereka. Ya. Allah ridho terhadap mereka, Allah memasukkan mereka ke tempat yang sebaik-baiknya, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah sesungguhnya fauzan azimah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, balasan yang agung. Namun kemudian kemenangan yang kita berikan, kemenangan yang Allah berikan, reward yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap amal-amal yang istimewa yang kita hadirkan di bulan yang istimewa ini bukan hanya sekedar kenikmatan atau fauzan azimah, balasan yang besar di yaumil akhir, tidak. Di ayat yang selanjutnya dalam surat As-Saff, Allah meneruskan kembali. Apa kata Allah? Wa ukhra tuhibbuhunaha nasrum minallah wa fathun qarib. Ada nikmat yang dekat, yang juga kalian rindukan, yang juga kalian inginkan. Dan nikmat yang dekat itu adalah dunia. Jadi selain Allah memberikan fauzan azimah berupa reward nanti di yaumil akhir, Allah juga akan memberikan, ya, nikmat kemenangan kita di dunia. Makanya bahasanya adalah wa ukhra tuhibbuhunaha nasrun minallah. Jadi Allah mengetahui ada nikmat lain, nikmat yang dekat, yaitu nikmat akan di dunia ini yang juga kalian inginkan, dan itu juga akan Allah berikan. Ya, wa ukhra tuhibbuhunaha nasrun minallah wa fathun qarib, berupa pertolongan Allah dan kemenangan yang semakin dekat. Sampai Allah menutup endingnya dengan kalimat wa basyiril mu'minin, dan ini berita yang sangat gembira bagi orang-orang yang mukmin tadi, yaitu orang-orang yang istimewa, yang mampu untuk menghadirkan amalan-amalan yang istimewa di bulan Ramadan ini, yang mampu memuliakan Ramadan sebagai bulan yang istimewa. Oleh karena itu, tema kita sangat tepat, ya, kalau kemudian kita membicarakan tentang keistimewaan Ramadan, ya, karena merugilah orang-orang yang sudah Allah berikan keistimewaan, ya, pada nikmat waktu, yaitu waktu di bulan Ramadan ini, namun kemudian mereka gagal untuk menghadirkan amal-amal yang istimewa. Ya, oleh karena itu siapa orang-orang yang tidak merugi di bulan Ramadan ini? Tentu adalah orang-orang yang mampu menghadirkan amalan-amalan yang istimewa. Karena apa? Karena Ramadan sangat istimewa, akhi. Ya. Apa yang ada di dalam Ramadan ini itu menjadi nilainya berlipat ganda di hadapan Allah. Ini saking istimewanya Ramadan. Ya, ibadah wajib, ya, Allah lipat gandakan. Ya. Kemudian ibadah sunat, ya, nilainya Allah lipat gandakan, sama seperti ibadah wajib. Ya. Kemudian bukan hanya itu, Allah mengistimewakan Ramadan dengan menghadirkan apa? Al-Qur'an di dalamnya. Karena Al-Qur'an turun di bulan Ramadan khusus di satu malam, yang malam itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, dan itu adalah malam Lailatul Qadar. Ya, oleh karena itu orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang tidak mampu menghadirkan amalan-amalan yang istimewa di bulan yang istimewa ini. Yang pertama, orang yang gagal atau orang yang rugi di bulan Ramadan ini, yang pertama tentunya orang yang tidak berpuasa. Ini yang pertama tentunya. Karena apa? Karena perintah puasa adalah merupakan wajib hukumnya di bulan Ramadan. Ya. Dan puasa, ikhwan wa akhwati fillah, ya, adalah bagian dari rukun Islam, ya. Dan kalau bicara tentang rukun Islam, ya, ikhwan wa akhwati fillah, maka rukun Islam ini adalah merupakan pondasi dari ajaran Islam. Jadi kalau antum baca dalam bukunya Al-Islam, ya, karangan Imam Said Hawa, siapa yang pernah baca bukunya?
ya. Sekarang kalau nggak salah sudah 1 jilid ya. Kalau dulu masih jilid 1, jilid 2. Tapi sekarang cetakan baru ya, keluaran baru itu udah dalam 1 jilid ya, karangan Imam Said Hawa ya, di mana beliau menjelaskan tentang al-binaul Islam, bangunan Islam. Jadi kalau kemudian ibarat rumah ya, maka Islam itu, bangunan Islam itu terdiri atas 3 pondasi ya, tiga komponen, 3 elemen yang membangunnya. Ya. Elemen yang pertama dari bangunan Islam itu beliau sebut dengan pondasinya. Ibarat rumah, maka yang sangat menentukan kekuatan dari sebuah bangunan itu adalah pondasinya. Makanya antara pondasi rumah lantai 1, lantai 2 berbeda, akhi. Apalagi lantai 3, lantai 4, dan seterusnya. Artinya semakin banyak lantai, semakin tinggi bangunan, maka pondasi yang kita butuhkan itu harus semakin kuat. Nah, kata beliau, pondasi di dalam Islam itu adalah apa? Rukun Islam dan rukun iman, atau arkanul Islam dan arkanul iman. Ya. Nah, dan bagian dari rukun Islam itu adalah puasa. Ya, puasa. Ya, oleh karena itu, ya, kedudukan puasa Ramadan itu sejajar dengan sholat, sejajar dengan zakat, sejajar dengan puasa, karena ini bagian dari rukun Islam ini. Ya, apalagi di bulan Ramadan ini, antum yang sudah kena nisabnya ya untuk berzakat, yuk keluarkan zakat, karena hukumnya wajib. Apalagi zakat bagian dari rukun Islam. Ya, zakat bagi yang sudah kena nisab dan haulnya. Ya, ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Oleh karena itu, ya, puasa ini merupakan bagian dari rukun Islam yang kemudian wajib bagi kita ya di bulan Ramadan. Sampai-sampai Allah itu mencela, Allah, Rasul, dan para malaikatnya. Jadi bukan sekedar Allah dan Rasulullah, sampai para malaikat pun kemudian mencela orang-orang yang tidak berpuasa. Ya, di mana suatu hari di masa Rasulullah SAW, Rasulullah itu pernah jadi khatib di khutbah Jumat. Ketika Rasulullah menaiki podium di tangga yang pertama, kemudian Rasulullah mengatakan amin. Naik di tangga kedua, di podium tersebut Rasulullah mengatakan amin. Di tangga yang ketiga Rasulullah mengatakan amin. Padahal pada saat itu tidak satu pun orang yang sedang berdoa. Tapi tiba-tiba Rasulullah dengan sendirinya mengatakan amin sebanyak 3 kali. Selesai sholat Jumat, para sahabat bertanya, ya Rasul, mengapa engkau mengatakan amin sampai 3 kali tadi? Ya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, ikhwan wa akhwati fillah, bahwasannya tadi itu malaikat Jibril alaihissalam berdoa dan aku mengaminkan doanya malaikat Jibril. Antum bisa bayangkan, yang berdoa itu adalah pemimpin bagi para malaikat dan yang mengaminkan adalah pemimpin bagi para nabi. Ya, kira-kira persentase terkabulnya doa berapa persen itu, akhi? Ya, dahsyat ini. Yang berdoa langsung pemimpin bagi para malaikat, yang mengaminkannya langsung pemimpin bagi para nabi. Apa doa malaikat Jibril? Ya, yang pertama itu celakalah bagi orang-orang yang apabila dia mendapatkan puasa, namun tidak kemudian mereka melaksanakan kewajiban berpuasa. Antum bisa bayangkan. Jadi orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan itu, Allah, Rasulnya, dan kemudian para malaikat mencela mereka. Ya, malah mereka tergolong kepada orang-orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentu orang-orang yang benar-benar merugi di hadapan Allah di bulan yang istimewa ini. Ya, dan tentu kalau bicara tentang orang yang merugi tentu adalah bagian dari kegagalan. Ya, karena hanya orang yang beruntung yang akan mendapatkan kemenangan. Sebagaimana hanya orang yang merugi yang akan mendapatkan kegagalan. Karena efek dari kegagalan itu adalah kita tergolong kepada orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, kerugian yang pertama bagi yang tidak berpuasa. Kemudian yang kedua, kerugian yang kedua bagi orang yang sudah berpuasa. Apa saja itu? Yang pertama, orang-orang yang tidak menjaga keikhlasannya dalam beramal. Ingat ikhwan wa akhwati fillah, syarat mutlak ya diterimanya amal kebaikan kita itu bernilai ibadah di hadapan Allah. Saya ulang kembali, syarat mutlak
agar kemudian setiap amal kebaikan kita, kalau amal keburukan sudahlah, itu nggak butuh syarat, nggak bakalan ibadah. Ini amal kebaikan, ya. Amal kebaikan itu belum tentu semuanya bernilai ibadah, akhi. Belum tentu, ya. Amal ibadah yang tidak hadir syarat mutlak dari diterimanya amal kebaikan bernilai ibadah di hadapan Allah adalah ikhlas. Ini kata para ulama. Ya, ini syarat mutlak. Ya. Oleh karena itu, diterima atau tidaknya setiap amal kebaikan kita, termasuk di bulan Ramadan ini adalah tergantung kepada kualitas keikhlasan kita dalam beramal. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjadi orang-orang yang menjaga amal-amal kita. Ustadz, gimana Ustadz? Orang yang ikhlas dalam beramal itu, yang pasti orangnya tidak ria. Ria itu gimana? Kata Imam Ghazali begini, ada orang yang kemudian Ibnu Qudamah mengatakan dalam bukunya Minhajul Qasidin, ya, orang yang kemudian dia hendak menghindari ria dalam beramal soleh, ketika dia beramal soleh dan dia takut ria dan dia memberhentikan amal solehnya, maka itulah ria. Saya ulang kembali, ya. Contoh misalnya antum lagi baca Quran. Ya, di antara teman-teman ini lagi berkumpul nih. Bisa yang lain ngobrol, antum baca Quran. Kemudian muncul perasaan pada diri kita, takut ria. Sudahlah kita berhentikan bacaan Quran kita. Kata beliau, itulah ria. Ya, itulah ria itu sendiri. Ya, oleh karena itu, bagaimana cara terbaik diri kita, ya, menterapi, ya, mentraining, melatih diri kita agar kemudian kita menjadi orang-orang yang ikhlas dalam beramal dengan cara apa? Dengan cara beramal. Karena cara terbaik untuk bisa belajar berenang dengan berenang. Cara terbaik untuk bisa naik sepeda dengan naik sepeda. Kalau menjadi pribadi yang khusyuk dalam sholat, maka rajin-rajin sholat. Sering-sering sholat. Bukan hanya sholat wajib tentunya. Tentu sholat sunat. Kalau ingin menjadi orang yang khusyuk dalam tilawah Quran, maka dengan cara tilawah Quran. Ya, kalau ingin menjadi ikhlas dalam beramal, bersedekah, maka rajin-rajinlah bersedekah. Karena dengan sendirinya Allah akan memperbaiki kualitas kekhusyukan kita, kualitas keikhlasan kita dalam beramal. Sehingga Husni Al-Mubarak mengatakan, nanti ada amalan yang kemudian kecil, namun kemudian menjadi besar nilainya di hadapan Allah karena ikhlas. Tapi ada amalan yang kemudian besar dan akhirnya bernilai kecil di hadapan Allah karena tidak ikhlas. Sehingga ikhlas ini sangat menentukan. Kata seorang ulama As-Sufyan Tsauri, ya, Sufyan Tsauri mengatakan apa? Yang paling sulit dijaga di dunia ini bukanlah anak, bukan istri, bukan suami, bukan harta benda, tapi yang paling sulit dijaga di kehidupan ini adalah ikhlas. Saya ulang kembali, yang paling sulit dijaga itu bukan anak, bukan istri, bukan harta, atau benda yang ada di dunia ini, benda berharga, bukan. Tapi yang paling sulit dijaga itu adalah keikhlasan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama ya senantiasa menjadi orang-orang yang sangat serius memperhatikan keikhlasan kita dalam beramal, karena syarat mutlak diterimanya amal kebaikan bernilai ibadah di hadapan Allah karena ikhlas. Yuk kita biasakan keikhlasan ini sehingga ikhlas ini ya dapat meninggikan nilai dari setiap amal yang kita lakukan. Ya, kata para ulama ada dua sikap tarbawi. Ya, ada dua sikap tarbawi agar kemudian amal kita itu berkualitas di hadapan Allah. Yang pertama ilmu, yang kedua ikhlas. Ya, oleh karena itu ya orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang mereka beramal namun mereka tidak hadir keikhlasan di dalamnya. Yuk mari kita jaga keikhlasan. Kalau antum membaca ikhwan wa akhwati fillah di dalam buku Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali, di situ beliau mengutip salah satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Di situ dalam hadis tersebut Rasulullah menjelaskan sebelum Allah menciptakan 7 lapis langit, ya Allah menciptakan 7 lapis langit, Allah menciptakan malaikat penjaga pintu langit, ya mulai dari malaikat penjaga pintu langit pertama, pintu langit kedua sampai dengan pintu langit ke-7.
ternyata dalam hadis tersebut dijelaskan ketika malaikat hafazah yang membawa amal-amal kita, amal kebaikan kita, itu sebelum sampai di hadapan Allah, itu di screening di setiap pintu langit. Ya, pertama di screening di pintu langit pertama. Kalau memenuhi kriteria, dia bisa lanjut ke pintu langit kedua. Nah, di screening lagi di pintu langit kedua, itu masuk di pintu langit yang ketiga. Sampai setelah masing-masing pintu langit itu sudah di screening dan kita lolos amal kebaikan kita, itu kemudian baru amalan itu, kata Rasulullah, itu berhadapan di hadapan Allah. Ya, dalam hadis tersebut, ikhwan wa akhwati fillah, itu dijelaskan. Ya, ada kemudian amal yang akhirnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan kepada yang mengamalkannya. Karena apa? Allah mengatakan tidak ada yang tersembunyi apapun di hadapan diriku. Ya, para malaikat kemudian terheran-heran, malaikat hafazah yang membawa amal kebaikan itu, kenapa Allah menolak? Padahal di pintu langit pertama sudah lolos screening, pintu langit kedua, pintu langit ketiga, sampai pintu langit ketujuh. Ternyata kata Allah, dia beramal karena tidak hadirnya ikhlas dalam beramal. Jadi ini kita harus sangat hati-hati ya untuk menjaga amal-amal kita ya, agar kemudian amal kita diterima menjadi ibadah di hadapan Allah dengan hadirnya ikhlas dalam beramal ya. Nah, ini orang yang berapa ini? Yang kedua ya, yang merugi. Yang pertama tadi yang tidak berpuasa tentunya, yang kedua mereka beramal di bulan puasa ini namun tidak hadir ikhlas di dalamnya. Kemudian ikhwan wa akhwati fillah, yang ketiga ya, siapa orang yang merugi di bulan Ramadan ini? Tentunya orang-orang yang tidak mampu ya membuat amalan-amalan yang kita hadirkan di bulan Ramadan ini menjadi amal yang bernilai istimewa. Ingat, tadi dijelaskan oleh para ulama ada dua sikap tarbawi ya agar kemudian amal kita itu punya nilai yang tinggi di hadapan Allah. Selain ikhlas ya, salah satu yang harus hadir dalam setiap amal-amal kita agar amal kita itu berkualitas di hadapan Allah adalah ilmu. Oleh karena itu, ikhwan wa akhwati fillah, ya, setiap seorang muslim dianjurkan dalam setiap dia beramal itu hadir ilmu di dalamnya. Sehingga kita tidak ikut-ikutan, tapi kita melakukan amal itu dengan ittiba kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, apalagi dalam konteks ibadah yang ibadah mahdhah, maka harus hadir ilmu di dalamnya. Sehingga Rasulullah SAW menjelaskan ya akan derajat orang-orang yang beramal dengan ilmu ini. Ya, kata Rasulullah, innallaha yuhibbul mu'minin al-muhtarif. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang beriman, tapi bukan sekedar beriman, yaitu orang-orang yang beriman yang mereka itu profesional. Profesional dalam amal termasuk terlebih-lebih dalam ibadah-ibadah mahdhah. Apa ciri-ciri orang yang profesional ini? Hadir ilmu dalam setiap mereka beraktivitas. Ya, baik itu dalam konteks ibadah yang mahdhah, nah dalam konteks ibadah yang ghairu mahdhah, terlebih-lebih dalam konteks ibadah mahdhah. Harus hadir ilmu di dalamnya. Ya, oleh karena itu inilah yang kemudian dijelaskan oleh Rasulullah. Banyak orang yang berpuasa namun mereka mendapatkan lapar dan haus belaka. Karena apa? Ya salah satunya selain tidak hadirnya ikhlas mereka dalam beramal, tidak hadirnya pengetahuan ilmu ketika mereka melakukan amal-amal tertentu. Ya. Oleh karena itu, coba kita lihat. Doa yang pertama diajarkan di awal-awal surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah, itu bukan doa untuk kita dimasukkan ke dalam surga. Doa yang pertama diajarkan dalam surah Al-Fatihah juga bukan doa agar kita dihindarkan ke dalam neraka atau meminta agar kita dibahagiakan di dunia, tidak. Doa yang pertama diajarkan di awal-awal Al-Quran yaitu surah Al-Fatihah adalah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Agar kemudian kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bukti seorang hamba diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah? Itu dengan cara ya seorang hamba itu diberikan ilmu kepada mereka dalam mereka beramal. Makanya coba antum lihat ya, kalau antum merujuk kepada para ulama salafus saleh ketika menafsirkan surah Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim, di ayat selanjutnya dijelaskan siratal ladzina an'amta alaihim.
Ya Allah, berikanlah kami petunjuk ya ke jalan yang lurus. Ke jalan siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Jalan orang-orang yang engkau beri karunia dan nikmat kepada mereka. Siapa itu? Yaitu dijelaskan dalam ayat yang lain, yaitu para nabi, ya, wan nabiin, wasadiqin, ya. Ya, kemudian wasyahidin sampai wassalihin. Ya, para nabi, ya. Kemudian para orang-orang yang syahid di jalan Allah dan orang-orang yang saleh, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim dalam konteks ilmu dan amal, orang-orang yang diberikan karunia oleh Allah. Siapa itu orang-orang yang diberikan karunia oleh Allah? Orang-orang yang mereka beramal dengan ilmu. Ini adalah dimasuk kategori siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim. Orang-orang yang engkau murkai. Siapa orang-orang yang Allah murkai itu? Yaitu orang-orang yang mereka berilmu namun mereka enggan beramal. Ya. Nah, representatifnya siapa? Orang-orang Yahudi. Mereka diberikan ilmu, tapi mereka tidak beramal. Ya, ketika mereka mengetahui tentang kenabian baginda Rasulullah SAW, mereka bukan tunduk dan taat kepada Rasulullah, malah mereka ingin ya menskenario untuk kemudian membunuh Rasulullah SAW. Kemudian walad dalin. Ya, orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang yang sesat itu? Orang-orang yang mereka beramal namun mereka tidak berilmu. Nah, representatifnya adalah orang-orang Nasrani. Ya, oleh karena itu terkait surah Al-Fatihah ini ihdinas siratal mustaqim ada 3 golongan. Golongan yang pertama siratal ladzina an'amta 'alaihim. Orang-orang yang Allah berikan karunia kepada mereka, yaitu orang-orang yang mereka beramal kemudian berilmu. Kemudian ghairul maghdubi 'alaihim. Orang-orang yang Allah murkai, siapa itu? Orang-orang yang mereka berilmu namun mereka enggan beramal. Kemudian waladhdallin, orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang yang mereka beramal namun tidak berilmu. Ya. Oleh karena itu bahayanya orang-orang yang beramal tanpa ilmu itu bisa jadi ketika mereka beranggapan mereka sedang melakukan kebaikan padahal mereka sedang bernilai keburukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu ini golongan termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu perbanyak majelis-majelis ilmu di bulan Ramadan ini sehingga setiap kita beramal hadir ilmu di dalamnya agar kemudian amal kita berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman yang berilmu. Ya, jadi maknanya itu bukan sekedar berilman tapi maknanya adalah sesuatu yang melekat antara keduanya. Ya, bukan sekedar beriman dan berilmu, tapi orang yang beriman dan yang berilmu maknanya. Ya, itu janji Allah. Allah akan meninggikan derajat mereka. Makanya coba melihat. Salah satu mukjizat yang Allah berikan berupa ilmu itu adalah kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ini janji Allah terhadap orang-orang yang berilmu. Jadi orang-orang yang berilmu itu bukan sekedar Allah berikan reward di yaumil akhir. Ya, amal mereka akan punya nilai kualitas yang tinggi di hadapan Allah, di mana Allah memberikan ganjaran pahala yang besar kepada mereka. Tapi juga ternyata Allah sudah memberikan reward kepada orang-orang yang berilmu di dunia. Contohnya adalah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam itu suatu saat pernah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Allah mengutus malaikat Jibril ya untuk memberi 3 pilihan, ya 3 pilihan kepada Nabi Allah Sulaiman. Pilihan pertama, apakah dia ingin harta yang banyak, atau yang kedua, pilihan kedua jabatan yang tinggi, atau pilihan yang ketiga dia ingin ilmu yang banyak yang bermanfaat. Ketika itu pilihan mana yang dipilih oleh Nabi Allah Sulaiman? Nabi Allah Sulaiman alaihissalam memilih pilihan yang terakhir, yang ketiga, yaitu ilmu yang banyak yang bermanfaat. Dan ternyata ilmu yang banyak yang bermanfaat itu salah satunya adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Sulaiman. Apa itu? Ilmu komunikasi. Nabi Allah Sulaiman mampu berkomunikasi bukan hanya pada golongan manusia saja, tapi dia juga mampu berkomunikasi dengan golongan makhluk Allah yang lainnya. Ya, sampai mulai dari hewan sampai kepada makhluk gaib sekalipun. Ya, makanya antum lihat ya kisah Nabi Allah Sulaiman
Jin Ifrit, kepala dari jin saja, ketua para jin itu, yaitu Ifrit, menjadi salah satu seorang prajurit dari Nabi Allah Sulaiman. Itu fadilah dari keilmuan yang tinggi yang dimiliki oleh Nabi Allah Sulaiman. Karena Nabi Allah Sulaiman memilih ilmu yang banyak yang bermanfaat, dan itu bagian dari mukjizat yang Allah berikan kepada dirinya, akhirnya dia menjadi seorang raja. Ya, artinya apa? Pilihan kedua secara otomatis dia dapat. Karena dia seorang raja, akhirnya dia punya harta yang banyak. Yang kita ketahui, akhi, ya bahwasannya makhluk Allah yang paling kaya di permukaan bumi ini sampai nanti di akhir itu adalah Nabi Allah Sulaiman. Hartanya luar biasa. Jadi kalau Korun itu hartanya masih ya sedikit dibandingkan dengan Nabi Allah Sulaiman. Korun itu kan hidup di masa siapa? Nabi Allah Musa alaihissalam. Itu hartanya belum seberapa dibandingkan kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ya, saking kayanya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam itu pernah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam meminta kepada Allah agar kemudian Allah mengizinkan dirinya untuk memberikan makanan kepada makhluk Allah yang ada di 3 alam. Ya, baik itu di udara, di darat maupun di air. Ya, sampai dia meninggal dunia. Tapi permintaan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ini tidak pernah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Nabi Allah Sulaiman berdoa, "Ya Allah, kalau Engkau tidak mengizinkan aku memberikan makanan kepada makhlukmu yang ada di 3 alam ini, ya, di udara, di darat maupun di air, setidaknya izinkan aku untuk memberikan makanan walaupun hanya sekali, walaupun hanya sehari." Ketika itu Allah mengizinkan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam untuk memberikan makhluk Allah yang ada di udara, darat, dan air. Apa yang terjadi, akhi? Dikisahkan dalam kisah tersebut, itu persiapan berbulan-bulan untuk panitia logistik, panitia makanan, konsumsi. Ya, sampai ketika di hari H, itu berbaris semua makhluk Allah yang ada di tiga alam ini. Ya, baik di udara, di udara, darat maupun di air. Sampai dalam kisah tersebut, antrian makhluk Allah yang antri itu ibarat perjalanan bumi ke bulan. Itu saking panjangnya. Ya. Ketika itu, ya ditanya Nabi Allah Sulaiman, "Wahai Nabi Allah Sulaiman, makhluk yang mana dulu yang ingin kau berikan dari makhluk kami?" Kemudian Nabi Allah Sulaiman mengatakan, "Ya Allah, aku ingin memberikan makanan kepada makhlukmu yang ada di air." Di air banyak, dari yang mana? Dari golongan ikan yang kecil-kecil saja. Tapi apa yang terjadi, akhi? Ketika Nabi Allah Sulaiman alaihissalam memberikan makanan kepada golongan yang ada di air, yaitu ikan, itu belum selesai kenyangnya mereka, belum dapat kenyangnya ikan yang kecil itu, ya, di air, diberikan makanan kepada Nabi Allah Sulaiman, ternyata semua bahan logistik Nabi Allah Sulaiman itu habis. Sampai yang akhir-akhirnya memprotes, "Mana makananmu ya Nabi Sulaiman? Karena engkau belum bisa mengenyangkan diri kami." Ya, kemudian tersungkur lemas Nabi Allah Sulaiman, ya, bertaubat kepada Allah, bahwasanya Allah Tuhan yang Maha Kaya, Allah tidak butuh apapun dari apa yang dimiliki dari seorang makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk harta kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Karena apa? Wallahu ghaniyun hamid. Karena Allah Tuhan yang Maha Kaya lagi Maha terpuji. Ya, ini derajat orang-orang yang berilmu. Jadi selain mendapatkan fauzan azimah, amalan mereka bernilai berkualitas tinggi di hadapan Allah, di yaumil akhir nanti mendapat ganjaran yang besar. Ternyata orang yang beramal dengan ilmu itu juga sudah Allah berikan rewardnya di dunia ini. Ya, sebagaimana ini Allah berikan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nah, ini derajat orang-orang yang mereka berilmu dengan beramal. Ya, oleh karena itu, ya, ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, kita teringat dengan perkataan Umar. Ya, Umar mengatakan, "Aku tidak ingin hidup lama di permukaan bumi Allah ini kalau nggak ada 3 hal." Saya ulang kembali, kata Umar, "Aku nggak ingin hidup lama di permukaan bumi Allah ini kalau nggak ada 3 hal," kata dia.
Jadi nggak selera beliau hidup lama di dunia kalau nggak ada 3 hal ini. Yang pertama jihad fisabilillah, yang kedua ya menuntut ilmu, dan yang ketiga adalah qiyamul lail, ibadah malam. Oleh karena itu, yuk kita menjadi orang-orang yang benar-benar beruntung, yaitu dengan mengamalkan, menghadirkan amalan-amalan kita di bulan Ramadan dengan hadirnya pengetahuan yang baik terkait amalan-amalan yang kita lakukan, agar kemudian amalan kita berkualitas tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Kemudian yang selanjutnya, saya mungkin tidak bisa membahasnya secara keseluruhan, ya hanya sebagian saja. Siapa orang-orang yang tidak merugi di bulan Ramadan ini adalah orang-orang, kalau yang pertama tadi apa? Yang berpuasa. Puasa. Kemudian yang kedua, mereka beramal dengan ikhlas. Kemudian ketiga, mereka beramal dengan ilmu. Kemudian yang keempat, ikhwan wa akhwati fillah, orang-orang yang tidak merugi di bulan Ramadan ini dan menjadi orang-orang yang tidak gagal di hadapan Allah adalah orang-orang yang mampu menghadirkan amalan-amalan yang istimewa di bulan-bulan yang istimewa, di waktu-waktu yang istimewa. Saya ulang kembali. Yang keempat, orang-orang yang tidak gagal di hadapan Allah di bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang mampu menghadirkan amalan-amalan yang istimewa di bulan yang istimewa ini, di waktu-waktu yang istimewa. Kapan waktu-waktu yang istimewa itu di bulan Ramadan? Itu ada 3 kalau kita bagi. Pertama di waktu sahur, kedua di waktu kita berpuasa, dan yang ketiga itu di waktu malam. Ya. Jadi ada 3 bagian waktu yang istimewa di Ramadan. Artinya apa? Ternyata semua perjalanan waktu di bulan Ramadan itu menjadi waktu yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suara saya masih jelas? Hujan deras di sini? Masih Ustaz. Masih dokter. Oh, masih Ya, Ustaz. alhamdulillah. Kita lanjut kembali. Ikhwan wa akhwati fillah, orang yang tidak merugi itu adalah orang-orang yang mampu menghadirkan amalan-amalan yang istimewa di bulan yang istimewa ini, di waktu-waktu yang istimewa. Waktu istimewa yang pertama apa? Di waktu sahur. Ya, di waktu sahur. Ya. Ikhwan wa akhwati fillah, ada beberapa amalan ya. Di sini saya sempat membuat filenya, membuat persentasenya. Namun tidak bisa saya tampilkan kelihatan karena saya lagi pakai handphone untuk membersami antum di Zoom. Filenya ada di laptop. Ya, menurut para ulama kita, ya, amalan-amalan istimewa di waktu sahur itu ada 4. Ini harus antum catat ini. Sebenarnya amalan di waktu sahur ini itu bukan hanya ketika di bulan Ramadan saja, bukan. Termasuk di bulan-bulan di luar Ramadan. Oleh karena itu, ya baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, dan tentunya terlebih-lebih di Ramadan, amalan yang disunnahkan merupakan amalan yang istimewa ini jangan sampai kita tinggalkan ini. Apa saja itu yang disunnahkan ya ketika di waktu sahur itu ada 4. Yang pertama itu sholat, ya. Karena apa? Karena sepertiga malam terakhir bagiannya adalah sahur. Sepertiga malam terakhir itu salah satunya adalah waktu sahur, sholat. Yang kedua adalah istighfar, ketiga adalah doa, dan yang keempat apa? Makan sahur. Ya. Oleh karena itu, malah sebagian ulama ada yang mengatakan kalau antum makan di waktu buka belum sahur berarti nggak makan sahur namanya. Ya, waktu sahur itu apa? Waktu sahur itu 40-30 menit sebelum fajar. Makanya kita disunahkan makan sahur itu ya di waktu sahur, bukan di waktu tengah malam. Kira-kira kalau jam 3 waktu sahur belum? Belum. Setengah 4 udah datang sahur nggak? Waktu sahur nggak? Belum. Ya, waktu sahur itu 40-30 menit ya sebelum kita ya sebelum datangnya fajar. Ya, oleh karena itu disunahkan makan sahur itu di waktu sahur, namanya makan sahur. Ya. Oleh karena itu makan sahur ini ternyata
efeknya baik. Apalagi antum anak kedokteran yang paling tahu dibandingkan saya. Ya, saya pernah baca di sebuah artikel, ya, diteliti di salah satu negara di Eropa, ya, kata beliau dalam penelitian beliau, ternyata sebaik-baik waktu makan itu di waktu pagi yang masih gelap gulita. Nah, ini bahasa beliau, karena beliau ini bukan seorang muslim. Ya, jadi nggak tahu istilah subuh, apalagi istilah sahur. Ya, menurut penelitian beliau, ya, ternyata waktu terbaik kita makan di waktu pagi itu di saat pagi gelap gulita. Ya, artinya pagi gelap gulita itu ya masuk dalam kategori di waktu sahur. Ya, oleh karena itu sekarang kita rubah ya. Nah, di waktu sahur kita makan sahur ya 30 menit 40 menit sebelum terbit fajar ya. Kemudian yang kedua ya, yang merupakan amalan-amalan istimewa di waktu sahur selain makan sahur adalah istighfar, akhi. Ya. Jadi sebaik-baik waktu beristighfar itu di waktu sahur. Ya. Ya. Kalau para ulama mengatakan ada beberapa waktu-waktu terbaik, waktu-waktu yang istimewa kita beristighfar. Selain setelah selesai sholat, salah satu waktu yang sangat istimewa, ya, waktu yang sangat baik untuk kita beristighfar itu di waktu sahur. Oleh karena itu jangan sampai di waktu sahur kita tidur. Baik itu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ya, ulang kembali, ya jangan sampai ya itu pantangan bagi orang mukmin waktu sahur itu dia tertidur. Karena apa? Karena itu waktu yang sangat istimewa untuk kita beristighfar. Karena sebaik-baik waktu beristighfar ya adalah di waktu sahur. Nanti antum bisa baca ya dalam surah Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan 18 ya. Di sini Allah mengatakan ya innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam taman-taman surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalamnya itu sungai yang mengalir mata-mata air sambil mereka mengambil apa yang diberikan Allah kepada mereka. Artinya mereka menikmati kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Kemudian di ayat ini dijelaskan siapa orang-orang yang dimaksud itu dalam Al-Quran yang Allah tempatkan ke dalam taman-taman surga itu. Yang pertama yaitu orang-orang yang ketika mereka dunia mereka itu berbuat baik. Yang pertama muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian kanu qalilan minal laili mahjaun, dan sepertiga malam mereka itu bangun. Mereka orang-orang yang sedikit sekali tidurnya kata Allah di waktu malam. Makanya akhi, ya sebenarnya kata Imam Syafi'i, kita itu disunahkan untuk segera tidur di waktu malam. Karena waktu terbaik untuk istirahat itu malam. Sementara waktu terbaik untuk beribadah, ya baik itu ibadah mahdo berupa sholat tahajud, maupun kita belajar itu di waktu tengah malam. Makanya dulu para ulama dulu, kata Imam Syafi'i, kalau kita mau gampang bangun waktu di tengah malam, ya bangun sepertiga malam, maka kita segera untuk tidur kalau memang nggak ada kegiatan. Ya, jangan dilama-lamakan. Agar apa? Di waktu tengah malam kita bangun, kita bisa qiyamul lail, ibadah malam. Bukan hanya sholat tahajud bentuk dari ibadah malam. Termasuk dulu para ulama, mereka di waktu malam itu untuk belajar, untuk bermuhasabah, untuk memperbanyak istighfar terlebih-lebih di waktu sahur. Jadi orang-orang yang bertakwa itu kata Allah, pertama mereka muhsinin, kedua mereka orang yang sedikit tidurnya di waktu malam. Artinya apa? Sepertiga malam mereka bangun. Kemudian wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Ini menjadi dalil bahwasannya waktu yang sangat terbaik, waktu yang terbaik ketika kita beristighfar adalah di waktu sahur. Ini dalam surah Ali Imran. Kemudian itu dalam surat Az-Zariyat. Dalam surat Ali Imran Allah menjelaskan ciri orang-orang yang Allah cintai. Siapa yang Allah cintai itu? Yang pertama as-sabirin. As-sabirin was-sadiqin wal qanitin wal mumsikin wal mustaghfirina bil ashar. Jadi orang-orang yang Allah cintai itu ada beberapa golongan.
Jadi ikhwan wa akhwati fillah, kalau Allah sudah mencintai kita, maka Allah akan berkata kepada malaikat Jibril bahwasanya aku mencintai fulan bin fulan, dan kemudian malaikat Jibril akan mengatakan kepada penghuni langit, penghuni surga, bahwasanya Allah mencintai fulan bin fulan, dan Allah menggerakkan hati orang-orang mukmin untuk kemudian juga mencintai fulan bin fulan. Ini keutamaan ketika Allah sudah mencintai seorang hamba. Siapa orang yang Allah cinta itu? Ada beberapa golongan. Di sini dijelaskan Allah dalam surah Ali Imran, ya, tepatnya di ayat yang ke-17. Yang pertama as-sabirin, orang-orang yang bersabar. Karena sabar ini, ikhwan wa akhwati fillah, kalau antum belajar tentang sejarah Isra Mi'raj, kisah Isra Mi'raj ketika Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa taala itu, salah satu hikmah yang dapat kita ambil adalah ketika akhirnya Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang bersabar melakukan ketika mereka hidup di dunia, mereka akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah itu unlimited. Jadi salah satu amalan yang ganjaran pahalanya itu unlimited. Orang-orang yang jujur. Kemudian wal qanitin, orang-orang tunduk dan taat kepada Allah. Kemudian wal munfikin, orang-orang yang rajin bersedekah, menafkahkan sebagian rezekinya. Ya, apalagi ini kita dalam kesempatan ini dibuka ladang amal bagi kita semua untuk berinfak, ya, untuk bersedekah, silakan nanti. Ya. Karena apa? Karena orang yang rajin sedekah itu salah satu dari 3 golongan orang yang dirindukan oleh surga. Orang yang bersedekah. Ya, orang yang bersedekah. Itu salah satu orang yang dirindukan surga. Sampai Allah menjelaskan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, apa kata Allah, wasakhiun qaribun minallah qaribun minan nas wa qaribun minal jannah. Orang yang dermawan yang rajin bersedekah adalah Allah akan dekat kepadanya. Ya, manusia qaribun minan nas, manusia juga dekat dengannya. Wa qaribun minal jannah, surga juga akan mendekatinya. Bahasanya merindukan orang-orang yang rajin bersedekah. Sebaliknya wal bakhil, orang-orang yang pelit, yang kikir, ya, ba'idu minallah, ba'idu minan nas, wa qaribu minan nas. Maka Allah akan jauh kepadanya. Kalau Allah sudah jauh sama kita, ya Allah, gak akan pernah bahagia hidup kita, baik di dunia maupun di terlebih-lebih nanti di yaumil akhir. Ya, ba'idu minan nas, dan orang juga jauh sama kita. Karena orang bakhil sekalipun, itu nggak suka sama orang yang pelit. Sesama orang pelit aja nggak suka. Dan orang yang pelit, fitranya, secara sunatullah, dia suka sama orang yang dermawan. Ya, itu sudah sunatullah. Ya, kemudian orang yang bakhil ini, wa qaribu minan nar. Surga itu rindu, neraka itu rindu samanya. Neraka itu mendekatinya. Nauzubillah. Ya, oleh karena itu, ya, mari kita menjadi orang-orang yang kategori sebagai wal munfikin, orang-orang yang rajin bersedekah, yang menafkahkan sebagian rezekinya. Sampai dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah menjelaskan, ya, salah satu fadilah dari sedekah, Allah akan mematikan kita dalam keadaan yang mudah, dalam keadaan mati dalam keadaan husnul khotimah. Kalau mau mati dalam keadaan yang mudah, husnul khotimah, maka rajin-rajinlah bersedekah. Ya. Kemudian selanjutnya orang yang dicintai dalam surah Ali Imran ini adalah wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang mereka itu beristighfar di waktu sahur. Oleh karena itu, yuk jangan kita, ya, menjadi orang-orang yang rugi ketika di bulan Ramadan ini, ya. Ketika kita tidak mampu menghadirkan amalan istimewa di waktu yang istimewa, yang salah satu waktu yang istimewa itu adalah di waktu sahur. Ya. Apa fadilah istighfar, Ustaz? Fadilahnya banyak. Salah satu fadilah istighfar itu adalah melapangkan rezeki. Ini menarik ini. Ini kisah nyata Imam Ahmad bin Hanbal. Panitia, waktu saya sudah habis. Waktu saya masih ada atau belum? Atau sudah habis? Belum, Ustaz. Boleh, masih dilanjut. Masih, Ustaz. Lanjut ya. Nah, baik. Imam Ahmad bin Hanbal, suatu saat itu pernah tiba-tiba dia kepingin pergi di satu tempat, di satu desa. Padahal
Imam Ahmad bin Hambal nggak pernah ke desa tersebut. Di desa tersebut juga nggak ada sanak keluarga, teman sana nggak ada. Tapi kok tiba-tiba Allah menggerakkan hatinya, itu rindu untuk ke sana. Sampai akhirnya Imam Ahmad bin Hambal memutuskan untuk pergi ke sana. Sesampainya di sana, karena nggak punya sanak keluarga, famili, kenalan, dan lain sebagainya, Imam Ahmad bin Hambal itu istirahat di dalam masjid. Ya, ketemu sama, ya kita bilanglah pengurus BKM. Kemudian diusir sama pengurus BKM, Pak, nggak boleh tidur dalam masjid, sana keluar. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal ketika digitukan kemudian tidak merasa tersinggung. Ini luar biasa warok dan tawaduknya beliau ya. Nggak kemudian mengatakan ente nggak tahu ya saya ini siapa ulama besar, enggak. Diusir suruh keluar ya keluar. Ketika itu Imam Ahmad bin Hambal tidur di sudut teras masjid. Dia pikir dalam masjid nggak boleh berarti di teras boleh. Ditemui lagi sama pengurus BKM. Dibilang Pak nggak boleh juga di teras masjid, sana keluar sana. Kalau mau istirahat di rumah. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal keluar dari masjid cari penginapan. Ketemu sama si tukang roti. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, di mana di sini penginapan? Sang tukang roti mengatakan, Anda bukan orang sini ya, Anda musafir ya. Karena di sini tidak ada penginapan. Ya, kalau Anda mau menginap, silakan Anda bisa menginap 3 hari 3 malam di rumah saya. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal diajak ke rumahnya dan menginap di rumah si tukang roti. Apa yang terjadi, akhi? Ketika itu Imam Ahmad bin Hambal melihat ada sesuatu yang unik pada si tukang roti. Keunikan itu adalah setiap dia melakukan aktivitas, dia sambil beristighfar. Ketika itu langsung Imam Ahmad bertanya kepadanya, wahai fulan, apakah dosa dan kemaksiatan yang telah Anda lakukan? Maka si tukang roti terkejut. Kenapa Anda bertanya demikian, wahai saudaraku? Imam Ahmad menjelaskan, ya, engkau tadi melakukan ini dan itu sambil beristighfar. Kemudian dia mengatakan si tukang roti, kalau itu kebiasaan diriku, wahai saudaraku. Mendengar kata-kata demikian, ya ikhwan wa akhwati fillah, Imam Ahmad bin Hambal yakin sekali ini orang pasti diberikan keistimewaan sama Allah. Ketika itu Imam Ahmad bin Hambal bertanya kepada si tukang roti ini, wahai fulan, keistimewaan apa yang sudah Allah berikan kepada dirimu dari istighfarmu? Jadi kalau antum mau jadi pribadi yang istimewa, menjadi ahli istighfar. Karena Imam Ahmad sadar sekali, orang seperti ini pasti diberikan keistimewaan sama Allah. Apa kata si tukang roti? Wahai saudaraku, aku dalam hidup ini memiliki beberapa impian, mimpi. Ada 100 keinginanku. Dari 100 keinginanku itu 99 sudah Allah kabulkan. Tinggal 1 keinginanku yang belum Allah kabulkan. Setiap saat aku meminta kepadanya, tapi sampai saat ini Allah belum mengabulkan. Kemudian Imam Ahmad bertanya, kalau aku boleh tahu, ya 1 keinginan yang engkau minta sama Allah yang belum Allah kabulkan itu apa? Ketika itu si tukang roti mengatakan, yang lain sudah Allah berikan padaku apa yang kuminta, tinggal 1 permintaan ini yang belum Allah kabulkan. Dan permintaan itu adalah setiap saat di waktu-waktu terbaik aku berdoa kepada Allah agar Allah ya menyempatkan diriku sebelum aku menghadap kematian, meninggal dunia, aku meminta kepada Allah agar aku diberi kesempatan untuk berjumpa dengan seorang ulama besar yang bernama Ahmad bin Hambal. Ya Allah. Mendengar jawaban seperti itu, ikhwan wa akhwati fillah, apa kata Ahmad bin Hambal? Wahai saudaraku, ternyata gara-gara dirimu ya. Gara-gara engkau, aku datang kemari. Gara-gara hanya ingin Allah mengabulkan permintaan dirimu, doa darimu, ya. Allah kemudian ya menggerakkan hatiku sehingga aku rindu dan kepingin datang ke desamu. Gara-gara Allah hanya ingin mengabulkan 1 permintaanmu yang belum Allah kabulkan. Ini dahsyat dari istighfar. Oleh karena itu, ikhwan wa akhwati fillah, kita banyak keinginan. Keinginan kita lebih banyak, malah lebih banyak daripada kebutuhan kita sesungguhnya. Keinginan kita. Ya. Dan tentunya banyak keinginan kita dan juga banyak kebutuhan kita yang belum Allah berikan. Yuk kita jemput kebutuhan Allah, kebutuhan yang kita inginkan itu dengan cara memperbanyak istighfar. Dan salah satu waktu yang sangat istimewa ketika beristighfar itu adalah di waktu sahur. Oleh karena itu pantangan ya, di waktu sahur ke depan bukan hanya di puasa ini
Apalagi yang lucunya begini, antum bangun jam 3 nih. Antum sahur. Makan sahur. Menurut antum itu makan sahur. Padahal makan tengah malam itu namanya. Bukan makan sahur. Ya. Kemudian antum tidur. Di waktu sahur antum tidur. Subuh antum bangun. Ya. Antum orang-orang yang gagal sebenarnya. Antum orang-orang yang belum beruntung. Ya, memanfaatkan waktu yang istimewa di bulan yang istimewa ini. Yaitu di waktu sahur. Yang salah satu amalan yang istimewa itu beristighfar. Ada nggak pengalamannya kayak gitu? Bangun jam 3, makan sahur, atau jam 4, tidur lagi. Pas di waktu sahur tidur. Subuh bangun, sayang. Ya, dia kehilangan apa? Momen di mana dia semestinya bisa menghadirkan amalan-amalan yang istimewa. Yang salah satunya adalah makan sahur itu sendiri. Yang kedua adalah istighfar. Nah, ini dalilnya. Oleh karena itu, ikhwan wa akhwati fillah, Imam Nawawi, ya kalau antum lihat dalam Riyadhus Shalihin, ya Imam Nawawi dalam Sahih Muslimnya, ya dalam hadis itu terdapat pelajaran bahwa ya akhir malam itu lebih afdal digunakan untuk beberapa hal. Ini kata Imam Nawawi merujuk kepada hadis riwayat Imam Muslim. Kata beliau, ya di waktu akhir tengah malam, sepertiga malam terakhir, itu adalah waktu yang lebih afdal untuk melakukan beberapa amalan yang istimewa. Yang pertama yaitu sholat. Ya, makanya sholat witir yang terbaik itu di tengah malam. Ya, namun kalau antum sudah sholat witir di waktu tarawih, tidak lagi usah sholat witir ketika bangun sholat tahajud. Ya, karena kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya sesungguhnya tidak ada witir 2 kali di satu malam. Artinya apa? Kalau antum sholat tarawih di masjid, ya, antum mengambil fadilah sholat berjamaah, silakan witir. Ya, nanti kalau mau bangun tengah malam silakan kalau mau tahajud. Ya, tapi nggak usah ditutup lagi dengan witir, karena tidak ada witir dalam satu malam melainkan hanya sekali kata Rasulullah SAW. Ya, ini sholat. Yang kedua berdoa. Yang ketiga beristighfar. Ya. Dan kemudian yang lain melakukan ketaatan-ketaatan yang lain, yang salah satu adalah kita makan sahur. Nah, kata Ibnu Hajar, ya dalam menjelaskan hadis di atas, ya hadis riwayat Imam Muslim tadi, kata Ibnu Hajar, kata beliau bahwa akhir malam itu sangat afdal untuk berdoa dan beristighfar. Ya, di mana beliau mengutip salah satu ayat, ya firman Allah yang artinya orang-orang yang rajin beristighfar di waktu sahur. Jadi beliau mengutip tadi dalam surah apa? Surah Ali Imran tadi. Ya, jadi orang-orang yang di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, itu amalan di waktu sahur. Ya, saya ingin mengutip hadis Rasulullah yang dijelaskan oleh Imam Nawawi tadi dan Ibnu Hajar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Ya, saya bacakan hadisnya. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thulusul lailil akhir. Yaqul may yad'uni fa astajibu lahu, may yas'alni fa u'tihu, may yastaghfiruni faghfir lahu. Pada setiap malam, ini hadisnya hadis qudsi akhi. Ya, hadis qudsi antum tahu ya, ini merupakan firman Allah yang redaksinya adalah redaksi Rasulullah SAW. Ya, pada setiap malam Allah Ta'ala itu turun ke langit dunia, kata Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika tersisa di sepertiga malam terakhir. Jadi setiap sepertiga malam terakhir itu Allah turun ke langit dunia. Dan ini berlaku bukan hanya di bulan Ramadan, termasuk di waktu-waktu di luar bulan Ramadan. Kemudian Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Ya, kata Allah, may yad'uni fa astajib lahu. Ya, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka akan kukabulkan permintaan mereka. Dia. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Ya, mayas aluni fa'utiyahu. Ya, siapa yang meminta maka akan kuberi, kata Allah.
Kemudian yang terakhir, dan siapa yang memohon ampun kepadaku pasti akan kuampunkan. Jadi Allah sendiri yang mengatakan, barang siapa yang berdoa kepadaku pasti akan kukabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku pasti akan kuberi, kata Allah. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku maka pasti akan kuampunkan. Ya, ini garansi dari Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam hadis qudsi. Ya, akan fadilah orang-orang yang berdoa di waktu sahur. Oleh karena itu, akhi, ya, urutannya gimana? Antum sholat. Habis sholat banyak istighfar. Setelah istighfar antum berdoa. Setelah itu ditutup dengan makan sahur. Ya, kalau mau kemudian kita urutkan amalan-amalan istimewa ya di waktu sahur ini. Kemudian selanjutnya menghadirkan amalan-amalan istimewa ketika kita berpuasa sampai di waktu malam dan tengah malam. Nah, ini tidak saya jelaskan. Saya ingin menjelaskan siapa orang-orang yang kemudian merugi, yang akhirnya kurang beruntung di hadapan Allah. Selain kemudian 4 hal tadi, yang pertama tentu orang yang tidak berpuasa, yang kedua orang yang berpuasa mereka beramal kebaikan di bulan istimewa ini, tidak hadir kelas di dalamnya. Yang ketiga mereka beramal tanpa ilmu. Yang keempat mereka kehilangan amalan-amalan istimewa di waktu-waktu yang istimewa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, siapa orang-orang yang merugi? Orang-orang yang merugi dan kemudian mereka gagal di hadapan Allah adalah orang-orang yang tidak mampu menghadirkan salah satu amalan yang istimewa di bulan yang istimewa ini, yang dengannya bulan Ramadan ini menjadi istimewa. Apa itu? Al-Quran. Ya. Kenapa Ramadan merupakan bulan yang istimewa? Karena di dalamnya Al-Quran diturunkan Allah di langit dunia, yaitu di satu malam. Yang malam ini juga menjadi malam yang sangat istimewa dibandingkan dengan malam-malam yang lain, yaitu malam Lailatul Qadar. Karena apa? Karena di malam Lailatul Qadar itu diturunkannya Al-Quran di langit dunia. Ya. Kemudian kenapa malaikat Jibril menjadi malaikat yang mulia? Karena malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Kenapa kemudian baginda Rasul menjadi nabi yang paling istimewa? Karena baginda Rasul adalah nabi yang diturunkannya ya Al-Quran ya yang kepada Nabi Allah SAW. Jadi karena Al-Quran, jangankan makhluk, sampai alam semesta ini menjadi termuliakan dengan Al-Quran. Kalau antum mau menjadi makhluk yang termuliakan, maka muliakan diri antum dengan Al-Quran. Alam menjadi alam yang istimewa ketika ya memuliakan Al-Quran. Ya. Ketika diturunkannya Al-Quran di waktu malam, Lailatul Qadar tersebut. Ya. Oleh karena itu, ikhwan wa akhwati fillah, kata para ulama kita, Al-Quran itu salah satu hidangan yang sangat istimewa untuk hati kita. Nutrisi yang sangat istimewa. Ya, saking istimewanya Al-Quran ini, wabil khusus di bulan Ramadan ini, itu Imam Malik ini kan salah seorang ulama mazhab. Beliau itu punya majelis ilmu untuk belajar kitab hadisnya. Ya. Nah, di bulan Ramadan, beliau itu memberhentikan majelis ilmu membahas tentang kitab hadis dan beliau memfokuskan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Oleh karena itu Imam Malik itu di bulan Ramadan, beliau itu mampu mengkhatamkan Al-Quran itu 30 kali. Artinya setiap hari beliau khatam Quran. Ya. Dan dahsyat juga apa yang terjadi pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang juga merupakan murid dari Imam Malik, itu ketika di bulan Ramadan, Imam Syafi'i mampu mengkhatamkan Al-Quran itu 60 kali. Ya. Ini bukti orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, para ulama-ulama salafus soleh, para generasi salafus soleh terdahulu, adalah orang-orang yang mengistimewakan diri dan bulan yang istimewa ini dengan menghadirkan amalan-amalan istimewa, yang salah satu bentuk dari amalan yang istimewa itu adalah Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, oleh karena itu, yuk kita perbaiki nih. Saya tanya nih, yang sudah khatam sekali siapa di sini? Ada yang sudah khatam? Ya, ya. Kalau udah khatam Quran, berarti lebih kurang 1 hari 3 juz ya. Kalau mau kita bagi 3 kali ya, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Ya, berarti 30 juz dibagi ya 10 hari. Berarti per harinya itu 3 juz kalau mengkhatamkan 10 hari pertama.
Ya, 10 hari kedua bisa 1 juz lagi, sekali khatam. 10 hari ketiga, tambah 2 kali khatam. Artinya apa? Per hari 6 juz. Tapi kita jangan merasa amal kita sudah besar di hadapan Allah. Karena para ulama-ulama terdahulu, para orang-orang soleh terdahulu, itu amal ibadah mereka lebih dahsyat dibandingkan dengan kita. Tadi Imam Malik, ya dia bisa khatam 30 kali. Imam Syafi'i, dia bisa khatam sebanyak 60 kali. Oleh karena itu muliakan diri kita dengan Al-Qur'an. Dan antum bisa membaca lagi ya dari referensi manapun tentang fadilah ketika seorang hamba itu memiliki kekuatan dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dan kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, hati manusia itu bisa berkarat. Bisa berkarat. Nah, penangkalnya apa ya Rasulullah? Penangkalnya itu 2. Agar hati kita tidak berkarat. Hati-hati kalau hati sudah berkarat. Sebagaimana kalau logam sudah berkarat, itu logamnya tidak akan kuat. Ya, logam yang kuat kalau dia sudah berkarat, dia tidak akan memiliki kekuatan. Ya, dia tidak berfungsi kekuatannya secara optimal. Ya, sama seperti kita, kalau hati kita sudah berkarat, maka hati tidak berfungsi secara optimal. Kalau hati kita tidak baik, maka tidak baik yang lainnya. Karena Rasulullah mengatakan kalau hati kita baik, baik yang lainnya. Kalau hati kita buruk, maka buruk komponen kita yang lainnya. Dan 2 penangkal agar hati kita tidak berkarat, kata Rasulullah adalah tilawah Quran, membaca Al-Quran, dan yang kedua adalah zikrul maut atau zikrullah. Ya, memperbanyak zikir kepada Allah atau memperbanyak berzikir untuk mengingat kematian. Ya, oleh karena itu mungkin itu saja ikhwan wa akhwati fillah yang bisa saya sampaikan. Ya, walaupun banyak sekali poin-poin yang lain tentunya yang belum tersampaikan terkait orang-orang yang akan beruntung di bulan yang istimewa ini sehingga mereka tidak dikategorikan sebagai orang-orang yang merugi. Yuk, nggak ada kata-kata terlambat ya terhadap 4 hal yang sudah kita sampaikan tadi, ya berpuasa, kemudian ikhlas, berilmu, kemudian menghadirkan amalan-amalan istimewa di waktu-waktu yang istimewa di bulan Ramadan, kemudian yang kelima tadi, interaksi kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan 5 kebaikan ini, sehingga kita tidak tergolong kepada orang-orang yang merugi. Justru sebaliknya kita akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beruntung di hadapan Allah. Keuntungan itu akan Allah berikan rewardnya bukan hanya di yaumil akhir, tapi juga wa ukhra tuhibbuhuna nasrun minallah fatun qarib. Allah juga menyegerakan rewardnya itu di dunia ini. Wabillahi nasta'in wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.